Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Bistalk, inspirasi bisnis, manajemen, dan kewirausahaan khusus bagi Anda, UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, konsep utama dari ekonomi kerakyatan adalah bagaimana menjalankan ekonomi dari, untuk, dan oleh masyarakat. Oleh karena itu, manifestasi terbaik dari ekonomi kerakyatan dapat dikatakan adalah usaha dalam bentuk koperasi. Nah, namun demikian, para pendengar sekalian, sejak pertama kali diluncurkan sekitar tahun 1960-an, perkoperasian di Indonesia ini nampaknya belum bisa berkembang secara optimal. Hingga sampai saat ini, data menunjukkan bahwa kontribusi perkoperasian terhadap PDB Indonesia masih berkisar 5%. Oleh karena itu, kita hari ini akan membahas bersama dengan ahlinya mengenai mengapa dan bagaimana peran perkoperasian di dalam pengembangan usaha UMKM. Bersama kita sudah hadir tamu spesial kita hari ini. Beliau adalah Ketua Pengawas dari Puskobdit Jakarta. Dia adalah Bapak Yusuf AAPAI. Kita sambut dengan beliau Pak Yusuf. Yeah. Selamat datang Pak Yusuf. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih ya udah join bersama kita dengan para pendengar di RRI Voice of Indonesia ini Pak Yusuf. Pak Yusuf, tadi kita sudah bincang-bincang atau kita sudah mengantarkan bahwa kalau kita lihat sebenarnya perkoperasian ini masih belum maksimal pengembangannya. Betul. Ya. Nah, menurut Pak Yusuf, di dalam perspektif Pak Yusuf, kira-kira seberapa selaras sih Pak Yusuf antara konsep koperasi dengan pengembangan UMKM? Oh, baik Pak Wahyu. Terima kasih Pak ya. Menurut saya ini koperasi dan UMKM ini adalah bagian yang tidak terpisahkan Pak. Ya, pertama, dari sisi kementerian juga kan dikenal Kementerian Perkoperasian dan UMKM. Nah, itu kan artinya itu tidak terpisahkan, Pak. Nah, bagaimanapun juga, mungkin kita ke filosofi dulu, Pak ya, ke filosofi. Ini kenapa ini dikaitkan dengan UMKM? Karena sejarahnya dulu waktu abad 19 ya, di Eropa itu kan berdiri koperasi itu abad 19 ya. Bermula itu dari reaksi terhadap liberalis ekonomi dan kapitalis ya Pak. Yang mana pada waktu itu segolongan kecil pemilik modal itu menguasai kehidupan masyarakat. Nah, seperti itu Pak ya. Sehingga dengan kondisi seperti itu yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Nah, itu filosofi berdirinya. Sehingga memang menurut Ray Fashion waktu itu wali kota Jerman Barat ya tahun 1849 ini harus dibuat sebuah sistem yang mana dia berpikir kesulitan orang kecil itu atau UMKM itu kalau kita dikasih ikannya itu tidak akan menyelesaikan masalah Pak. Contoh orang miskin dikasih modal, tidak pendidikan, tidak diberikan pendidikan itu selesai di situ aja atau hanya dikasih makan saja. Nah, waktu itu Ray Fashion berpikir ini orang miskin harus bisa menyelesaikan masalah sendiri. Nah, maka kesulitan kaum, mohon maaf, bawah itu hanya bisa diselesaikan dengan kaum sendiri dengan cara berkumpul, menghimpun modal dan disalurkan lagi kepada mereka sendiri dengan memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan perekonomiannya gitu Pak. Nah, itu mungkin cikal bakal koperasi atau CU di dunia ini Pak ya. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan UMKM, koperasi, saya yakini setiap koperasi pasti ada program pemberdayaan anggota. Nah, seperti yang kita ketahui di beberapa koperasi yang ada di bawah Puskobdit Jakarta, itu sekarang konsen utamanya adalah pemberdayaan anggota. Dan tentunya diharapkan sasaran koperasi adalah UMKM. Nah, jadi karena koperasi adalah hanya berbisnis dengan anggota, mau tidak mau kita harus meningkatkan kehidupan anggota itu. Ya, jadi kalau kita hanya ngasih modal tanpa pendampingan atau tanpa adanya strategi pemberdayaan untuk mereka bisa meng-create sebuah usaha UMKM, maka ya akan menjadi konsumtif uang tersebut Pak. Ya, sehingga memang konsentrasi saat ini khususnya Puskobdit juga itu adalah pemberdayaan anggota. Ya, contoh mungkin
pendidikan, kewirausahaan. Nah, dari sisi permodalan itu mungkin akan lari ke koperasi kan, akan lari ke koperasi. Kemudian setelah mereka mendapatkan modal, tugas utama selanjutnya koperasi adalah memberikan pendampingan, pendidikan. Nah, makanya di undang-undang juga salah satu prinsip ekonomi itu, prinsip koperasi itu adalah pendidikan. Nah, karena koperasi itu hadir karena pendidikan, dikelola oleh pendidikan dan berkembang oleh pendidikan dan diawasi pula dengan pendidikan, Pak. Nah, jadi maju mundurnya koperasi ya itu dicerminkan dari anggotanya. Nah, kan ada istilah neraca koperasi mencerminkan neraca keluarga atau neraca anggotanya. Iya, Pak. Kalau anggotanya tidak sejahtera, tidak memiliki kemampuan untuk mengolah keuangan, maka tentunya akan berdampak juga kepada koperasi itu sendiri, Pak. Nah, karena koperasi umumnya hanya berbisnis atau berinteraksi dengan anggota. Itu mungkin, Pak. Jadi sangat erat sekali kalau kita bicara koperasi, pasti erat sekali hubungannya dengan UMKM. Tadi dari sisi kementerian juga dalam satu kementerian yang sama kan, Pak ya. Nah, artinya seharusnya ini punya ikatan spesial ya antara gerakan koperasi dan pengembangan UMKM. Nah, konsennya kalau menurut saya sekarang digemborkan UMKM harus naik kelas, itu kan Pak ya, UMKM naik kelas. Nah, tapi diharapkan dengan hadirnya koperasi itu menambah pelaku UMKM-nya, Pak. Nah, gitu. Jadi kalau hanya naik kelas artinya kan hanya menaikkan UMKM yang sudah ada. Nah, jadi kuantitas, kuantitas sama kualitas kita naikkan. Oke. Seperti itu, Pak. Nah, jadi tadi selaras ya. Jadi artinya bahwa tugas koperasi memang kehidupan koperasi itu akan bisa makin bertumbuh kalau anggotanya juga bertumbuh gitu ya. Betul. Makanya tidak bisa lepas nih kalau anggotanya tadi neracanya kurang bagus, yang koperasinya akan juga kurang bagus. Betul Nah, tadi sekali. kalau ada simpan pinjam, jangan minjam terus gitu kan. Iya. Semuanya minjam, siapa yang minjam, siapa yang nyimpan gitu. Betul. Harus balance, makanya Harus neracanya balance. itu akan terlihat seperti itu. Seperti itu, Sehingga Pak. kemudian kalau satu meningkat, ekonominya UMKM-nya itu juga meningkat, maka aset koperasinya juga akan terbentuk gitu ya. Menarik sekali ya. Jadi memang tidak mungkin kita bisa melepaskan koperasi itu dari masyarakat. Nah, salah satu kalau bicara tentang filosofi tadi kan sampai kepada konsep perkoperasian ya. Seringkali kan tadi kalau disampaikan oleh Pak Yusuf kan koperasi sebagai antitesis dari korporasi, kadang-kadang begitu ya. Iya, betul. Ya kan? Karena kalau korporasi itu tadi kalau bicara mengenai permodalan dimiliki oleh satu orang atau beberapa orang saja sekelompok kecil gitu ya. Betul, Pak. Nah, tapi kalau koperasi itu biasanya permodalannya disebar merata atau gimana ya, Mas? Nah, sebenarnya dalam koperasi itu syarat menjadi anggota itu kan harus ada setor saham. Jadi sebenarnya koperasi itu dimiliki oleh seluruh anggota. Karena syarat menjadi anggota itu harus menyetorkan atau membayar iuran wajib, Pak. Oh, iuran wajib itu makanya adalah dikenal bukti kepemilikan gitu ya? Pak. Makanya dikenal. Dalam koperasi itu kita sebagai anggota itu bukan hanya anggota, Pak, tapi sekaligus pemilik. Nah, makanya dalam koperasi itu ada kekuasaan tertinggi itu rapat anggota. Kalau di PT kan mungkin RUPS ya, hanya pemegang saham. Kalau di koperasi ya rapat anggota itu. Ya. Jadi tidak akan ada keputusan atau pertanggungjawaban tidak akan sah apabila pertanggungjawabannya tidak dihadiri oleh anggota, kan minimal 50% per satu, gitu kan Pak ya. Nah, kalau suara ya, hak suara untuk menentukan arah koperasi itu. Arah, kemudian mengesahkan laporan pertanggungjawaban dan sebagainya, itu dalam rapat anggota, Pak. Nah, jadi itulah keunikan dari koperasi itu, dan kita kalau sudah menjadi anggota koperasi itu harus bangga, Pak. Karena selain sebagai anggota, kita adalah sebagai pemilik. Nah, kita punya hak suara untuk menentukan arah koperasi kita sendiri. Nah, bahkan kita dilibatkan untuk menyetujui atau mengesahkan pola kebijakan, rencana strategis dan sebagainya. Kita punya hak di situ untuk menyampaikan. Meskipun nanti kan ujung-ujungnya kolektif and kolegial kan, suara terbanyak yang akan menjadi sebuah keputusan. Itulah Pak keunikan dari koperasi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman para pendengar sekalian di sini kemudian masuk menjadi bagian dari koperasi, sebenarnya jadi owner ya. Owner, betul, owner, pemilik. Jadi owner gitu kan. Mau RAT itu sebenarnya RUPS gitu ya. RUPS. Karena saham kita sebenarnya ada di sana gitu. Nah,
Pak Yusuf tadi kan sudah sampaikan ya itu awal dari koperasi itu sebenarnya diarahkan untuk menyejahterakan anggota gitu ya. Betul. Kemudian fungsi atau fungsi utama peran koperasi itu bukan hanya sekedar memberikan pinjaman tapi juga memberdayakan, memberi pendidikan ya, betul. menggabungkan di dalam satu komunitas, membangun sinergi kan sebenarnya itu ya kan di dalam betul. konsep ini ya. Tapi kenapa kok yang seperti ini itu di Indonesia ternyata kok nampaknya tidak diadaptasi dengan sempurna gitu, masih belum bisa diserap oleh masyarakat secara sempurna. Tadi kita menyatakan kontribusi kita itu masih sangat kecil ya, masih kira-kira 5% dari PDB gitu. Nah, kenapa bisa, tantangannya apa itu Pak Yusuf? Oke, baik. Tantangan yang saya rasakan mungkin Pak Wahyu sudah merasakan juga Pak ya. Kalau kita sekarang bertanya kepada anak sekolah lah, jangan yang kecil lah, SMA saja. Tahu koperasi nggak? Gitu. Nah itu Pak. Kira-kira mereka seperti apa? Makanya, mereka tahu. Mereka mikirnya jualan topi, jualan apa namanya itu ciki, ya, gitu sebatas koperasi di sekolah kan. Nah itu. Toko, dianggapnya koperasi itu toko ya. Terus tadi juga kita sempat berbincang-bincang bahwa koperasi itu identik dengan mohon maaf didominasi oleh baby boomer gitu kan, usia-usia boomer. Nah itulah Pak tantangan terberat kita. Jadi kita sebagai pelaku koperasi atau aktivis koperasi lah kita bilang ya, juga harus memikirkan keberlanjutan ya gerakan koperasi di Indonesia ini. Nah mudah-mudahan sih pemerintah juga mendukung, mudah-mudahan nanti ada dalam kurikulum pendidikan dan sebagainya Pak ya. Mungkin dulu sempat hits juga sempat rame waktu saya kecil masih SD mungkin ya, ada KUD Pak. Ya, kan di mana-mana ada KUD kan ya. Ya. Tapi sayangnya KUD sekarang udah nggak ada. Nah, mungkin salah satu pemerintah itu bisa membuat lagi atau memberdayakan lagi, membangkitkan lagi nafas-nafas koperasi di daerah sampai ke daerah. Nah, sekarang kalau nggak salah juga di pedesaan kan harus dibentuk koperasi ya, kayak gitu. Nah, nanti tinggal bagaimana kita sebagai praktisi koperasi memberikan edukasi tambahan terkait dengan bagaimana berkoperasi yang benar, yang baik dan benar, gitu Pak. Jadi itu tantangan utamanya bahwa level atau kaum milenial sudah tidak mengenal lagi koperasi itu seperti apa ya, secara mendalam Pak ya. Kalau koperasinya paling hanya toko dan sebagainya, tapi secara mendalam mereka tidak mengenal. Padahal lebih dari itu, koperasi itu bisa menggerakkan perekonomian masyarakat ya, sesuai dengan undang-undang kan, bisa sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Harusnya kita berpatokan sebetulnya. Jadi pikiran saya ya, dengan adanya dasar seperti itu harusnya kita bottom up, kita bangkitkan dulu dari level bawah Pak, dari rakyatnya dulu ya. Nah nanti bagaimana regulasi itu mengatur secara regulatornya seperti apa, secara regulasinya untuk memudahkan perkembangan koperasi di masyarakat. Yang penting memberikan edukasi dulu Pak kepada masyarakat, seperti itu. Mas, kalau misalkan di perusahaan ya, kita bangun perusahaan sendiri kan, kemudian kan pasti usaha kita itu akan terbayar sendiri ya, maksudnya kita mendapatkan profit sebanyak-banyaknya, kemudian juga kalau ada loss pun kita harus tanggung juga, itu ada di diri kita sendiri gitu ya. Nah di koperasi ini kan kadang-kadang memang kalau lossnya mungkin kita enak karena banyak sharing, tapi kalau misalkan profit orang jadi mikir, wah harusnya saya yang kerja, saya dapat ini ya, gitu ya, lebih banyak daripada yang lain gitu ya. Nah ini menjembatani itu kadang-kadang seperti apa sih? Ini kan kalau korporasi jelas nih, tapi kalau koperasi kan agak sulit ya. Nah itu bagaimana cara orang itu bisa berusaha bersama itu kemudian terikat hatinya dan kemudian mau berusaha lebih baik gitu. Oke, ini kita bicara profit Pak ya, bicara profit. Nah dalam koperasi itu kan sudah diatur itu balas jasa sesuai dengan modal yang disetor. Nah, jadi ya dividen Pak ya bahasanya kan. Itu ya mungkin yang Bapak maksud ya. Nah, jadi balas jasa yang kita terima atau SHU yang kita terima, dividen yang kita terima itu ya sesuai dengan kontribusi atau modal kita yang ada di koperasi tersebut Pak. Nah, sudah jelas aturannya gitu Pak ya. Itu dalam koperasi. Tapi koperasi itu saya rasa kalau kita hanya bicara profit saja kurang bijak Pak. Tapi koperasi itu harus bicara benefit. Karena dalam koperasi itu kita tidak hanya bicara finansial saja Pak. Tapi membangun manusianya Pak.
Nah, makanya di koperasi, khususnya di gerakan koperasi kredit, nah itu ada namanya financial literasi, ya, bagaimana dia belajar mengelola keuangan keluarga, ya, membangun karakter, gitu kan, supaya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, gitu Pak. Nah itu prinsip-prinsip di koperasi. Makanya tadi hal-hal yang seperti itu kita adakan pendidikan. Untuk anggota baru itu kita lakukan pendidikan Pak, ya, supaya mereka lebih mengenal koperasi. Nah itu mungkin yang harus kita gencarkan lagi Pak. Ya, jadi sekali lagi, kalau dari sisi profit ya tadi ya, balas jasa terbatas dengan modal. Ya. Tapi dari sisi benefit banyak sekali Pak kalau kita bergabung menjadi anggota koperasi. Ya. Bisa dibayangkan ada pendidikan, ada pendampingan, pemberdayaan anggota. Kemudian itu membangun karakter, seperti itu Pak. Oke. Mas Yusuf, kalau jenis-jenis koperasi itu apa aja ya yang sekarang ada di Indonesia? Kalau di Indonesia itu menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 itu koperasi konsumen, produsen, simpan pinjam, pemasaran sama jasa Pak. Apa itu? Kalau konsumen berarti koperasi yang seperti apa? Koperasi mungkin itu untuk menyalurkan produk-produk konsumen untuk konsumen untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Produsen yaitu kayak koperasi susu itu kan koperasi karet dan sebagainya. Nelayan gitu. Iya. Oke. Kemudian simpan pinjam ya hanya bergerak di bidang simpan pinjam saja. Nah, kalau pemasaran dia hanya memasarkan produk distribusi. Nah, jasa itu lebih luas sebenarnya. Kalau jasa dia bisa jasa konsultan, jasa pendidikan dan sebagainya. Jasa kan ada jasa transportasi kan ada koperasinya kan. Cipaganti dulu kan itu kan koperasi Kopjas. Nah, yang menarik adalah kita mungkin bicara simpan pinjam gitu kan. Ada kalau simpan pinjam itu mereka kan single purpose Pak ya. Single purpose dia hanya seperti perbankan. Nah, ini tadi yang saya maksud terkait dengan koperasi simpan pinjam itu mereka koperasi tersebut harus memberdayakan anggota. Ya, supaya anggota-anggotanya itu memiliki usaha. Nah, kita kembali ke UMKM supaya mereka itu menjadi pelaku UMKM. Nah, dari sisi permodalannya koperasi yang support. Nah, di koperasi simpan pinjam pun nanti ada program pendampingan, pemberdayaan, pelatihan dan sebagainya. Nah, itu Pak yang saya maksud, kita bukan hanya bicara finansial saja, tapi kita juga bicara membangun manusianya. Wah, luar biasa, keren banget ini ya. Di sesi pertama ini kita udah bongkar bersama para pendengar sekalian mengenai apa itu konsep, filosofi dari perkoperasian, dan juga tadi sudah kita sampaikan juga mengenai peran koperasi bagi UMKM dan juga tantangan-tantangan dari perkoperasian di Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, masih di acara kita VOA Bistalk, inspirasi bisnis, manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Hari ini kita masih membahas mengenai perkoperasian. Bagaimana peran koperasi di dalam pengembangan usaha UMKM di Indonesia. Hadir bersama kita Bapak Yusuf, beliau adalah Ketua Pengawas dari Puskop di Jakarta. Ya, Pak Yusuf, tadi kan kita udah bahas bersama tentang filosofi, tantangan segala macam ya. Nah, di sesi kedua ini saya pengen mendalami lebih lanjut Pak Yusuf. Kalau kita nih, posisi kita sebagai anggota koperasi atau kita sebagai pengurus koperasi yang sudah memiliki koperasi. Ini biar koperasi itu bisa menjalankan fungsinya secara mumpuni Pak. Seperti yang ideal disampaikan Pak Yusuf tadi, apa Pak yang dibutuhkan? Oke, baik. Pertama mungkin kita dari kepengurusan dulu Pak ya. Nah, yang menarik di koperasi itu kan ada prinsip yang demokratis. Ya, ada prinsip demokratis Pak. Nah, mungkin yang pertama anggota itu harus, kenapa tadi di koperasi itu dalam begitu masuk menjadi anggota dia itu harus diberikan pendidikan Pak. Nah, supaya mereka memahami ya, pendidikan itu bisa pendidikan secara umum atau bisa pendidikan secara khusus lebih ke aturan atau kebijakan di koperasinya itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Anggota harus paham dulu. Nah, dengan tadi keuntungan prinsip demokratis itu, anggota itu bisa
memilih atau menentukan pengurus-pengurus yang kompeten. Nah, gitu kan Pak ya. Nah, jadi dicalonkan atau menyalonkan atau dicalonkan. Contoh nih, Pak Wahyu di koperasi A katakanlah ini kompeten yang di bidang koperasi, sisi keuangan jago, marketing apalagi jago. Nah, kemudian strategi koperasi ke depan itu kira-kira apa? Kan ada namanya rencana strategis Pak ya. Rencana konsennya apa? Di situ kan anggota harus tahu Pak. Anggota harus tahu. Jadi rencana 5 tahun ke depan seperti apa? RKAPB seperti apa ke depan, itu harus tahu mereka. Sehingga di saat nanti ada pemilihan pengurus atau pengawas, mereka bisa mencocokkan Pak. Nah, ini orangnya yang pas ini nih untuk menjawab tantangan atau rencana-rencana itu Pak. Nah, dengan prinsip demokratis itu, mudah-mudahan itu menjadi modal awal supaya koperasi itu baik gitu, berkembang. Nah gitu Pak. Nah lalu kembali lagi pendidikan Pak. Pendidikan itu juga pentingnya. Pendidikan itu bukan hanya buat pengurus, buat pengawas, anggota, manajemen. Pendidikan itu semuanya berhak mendapatkan pendidikan. Nah lalu yang selanjutnya adalah dari aspek pengawasan. Nah itu yang tidak kalah pentingnya Pak. Dari aspek pengawasan, apakah pengurus sudah menjalankan fungsinya dengan benar? Apakah sudah menjalankan rencana kerjanya dengan benar? Ya. Karena sebenarnya sih harusnya koperasi itu kan dia diawasi sendiri, ya, punya mekanisme dia mengawasi sendiri. Harusnya mengawasi kan anggota sebagai pemilik. Tapi karena tidak mungkin kan sekian ribu mengawasi gitu, maka ada unsur pengawas di situ, unsur pengawas mewakili anggota untuk mengawasi apa kegiatan koperasi tersebut, Pak. Mungkin itu. Jadi intinya memang kompetensi ya Pak, kompetensi, kemudian aspek pengawasan, karena tidak sedikit juga koperasi yang kolaps karena kepengurusan atau pengawasan yang kurang baik Pak. Ya. Jadi mungkin yang pertama tadi sampaikan Pak Yusuf adalah mulai dari sejak rekrutmen anggota ya. Memilih anggota itu sudah harus cara berpikirnya harus benar-benar ini anggota yang bisa menguatkan gitu ya koperasi. Betul. Terus kemudian dididik supaya anggota tersebut memiliki pemahaman yang sama, sehingga ngumpul-ngumpul itu kalau sefrekuensi enak ya. Enak. Bahasanya sama gitu, visinya sama gitu ya. Betul nah, sekali. kadang-kadang kalau kita lihat organisasi atau koperasi yang itu, wah satunya kemana, pengennya dapat untung doang, atau nggak ngerti ya koperasi sebenarnya apa gitu, nggak ngerti gitu ya. Sehingga kemudian mudah tertipu dengan operasi-koperasi yang bodong. Karena ada itu. Nah itu makanya Pak. Nah, jadi itu disebabkan karena orang tidak mengenal koperasi. Prinsip-prinsip koperasi. Bisa ada contoh koperasi bodong tersebut lah ya. Dia menarik dana investasi lah ya, alasan investasi. Nah, apakah dia sudah terdaftar jadi anggota atau belum? Terus sudah diedukasi belum terkait investasi tersebut? Kan itu pertanyaannya Pak. Nah, artinya dengan kejadian tersebut sebenarnya yang ya kita tidak bisa menyalahkan satu pihak kan. Artinya si orang yang kena konteks penipuan tersebut juga ya awalnya kan harus berpikir kan. Nah ini koperasi apa bukan sih sebenarnya? Nah, seperti itu Pak. Mas Yusuf, kan kita ini kan pengennya itu mentransformasi ya koperasi itu menjadi bentuk manajemen yang lebih modern lah gitu. Karena tadi kalau misalkan seringkali orang menganggap tradisional gitu ya, cara administrasinya masih kuno gitu. Nah, bagaimana caranya supaya koperasi ini bisa bertransformasi menjadi koperasi yang modern gitu, yang cara berpikirnya itu lebih baru, progresif, sesuai dengan keadaan zaman gitu. Nah, ini bagaimana cara mentransformasikan koperasi itu? Oke. Mungkin pertama saya dari sisi organisasinya dulu Pak ya, nanti kita ke bagaimana pengolahannya. Dari sisi organisasi memang koperasi itu dihadapkan dengan pengambilan keputusan yang kolektif dan kolegial. Jadi birokrasi lah kalau kita bicara birokratis ya. Beda dengan di perseroan terbatas ya. Begitu direksi sudah punya keputusan bisa diambil kan, atau misalnya ke RPS. Kalau di koperasi itu kan harus keputusan rapat pengurus kalau untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategik gitu kan. Nah, pengurus itu kan tidak 1-2, ada yang 5 gitu kan, ada yang lebih dari 5. Nah, di situ mereka harus beradu argumen ya untuk mengambil sebuah keputusan yang pas. Nah, itu mungkin salah satu yang menghambat ya bagi koperasi tidak
agile atau tidak selincah PT dalam pengambilan strategis, ya, langkah strategik. Lalu kalau kita bicara pengolahannya, Pak, sebenarnya kita udah modern, Pak. Ada koperasi-koperasi yang modern. Bahkan sudah ada yang namanya sistem mobile ya, kayak mobile banking lah, Pak. Transaksi bisa lewat handphone, kemudian bisa membayar marketplace melalui aplikasi koperasi tersebut. Pendaftaran juga bisa online dan sebagainya, Pak. Di daerah timur sana, Pak, di daerah NTT, justru koperasi itu kalau saya bilang bersaing atau bisa mengalahkan perbankan, Pak. Ada Jadi ya? ada koperasi yang anggotanya itu sampai dengan 300.000, Pak. Wah, Nah, 300.000. dan dia memiliki 25 cabang lebih. Bahkan ada salah satu koperasi yang memang dia berdirinya di daerah NTT sana, dia membuka cabang di Jakarta. Ada itu, Pak. Kita Puskop di Jakarta belum bisa buka cabang di daerah. NTT ya. Ya, secara pengolahan modern dan sudah tersistem juga, Pak. Ada memiliki sistem akuntansi, ya, terkomputerisasi lah. Komputerisasi bukan Excel ya. Artinya dia sudah memiliki sistem dan juga sudah web based juga, yang ada web based. Jadi kalau bicara modern, ya ada beberapa yang sudah mengarah ke sana, Pak. Nah, dan memang sekarang itu PR kita, ya, PR gerakan bahwa koperasi mau nggak mau harus bertransformasi seperti itu, Pak, supaya bisa menyasar kaum milenial tadi, ya, karena kan sekarang serba handphone, apa handphone, gitu kan. Saingan terbesar memang itu sih, Pak. Kaum milenial sekarang dimanjakan dengan perkembangan teknologi, ya. Nah, mau nggak mau koperasi juga harus strateginya harus mengarah ke sana. Mas Yusuf, kalau misalkan di koperasi kan saya sering lihat itu ya, ada beberapa koperasi itu yang selain pengurus itu menunjuk manajer yang profesional gitu. Ya. Yang memang sehari-harinya bekerja di situ, karena kadang-kadang pengurus itu nggak semuanya hidupnya itu ada di koperasi ya. Betul kita sekali. mengambil expert atau anggota-anggota yang dianggap punya kapasitas tertentu yang belum tentu bisa stay di koperasi itu ya. Kemudian mengangkatlah manajer profesional untuk bisa mengelola koperasi. Nah, pandangan Pak Yusuf seperti apa ini untuk perspektifnya untuk memandang manajer yang profesional itu? Ya, ini pertanyaan bagus sekali, Pak Wayu, ya, karena memang dalam undang-undang struktur organisasi koperasi itu kan tiga besar, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Nah, mungkin ada lagi penasehat, tapi itu tidak ada di undang-undang. Nah, tentunya jabatan yang pengurus dan pengawas itu kan periode, Pak, ya. Ya, kalau menurut undang-undang biasanya 3 tahun satu periode, tapi ada yang 5 tahun gitu, Pak, ya. Tapi umumnya juga sekarang di beberapa koperasi itu 5 tahun. Nah, jadi kalau ada pengurus sepanjang masa itu perlu dipertanyakan, Pak. Oh, nggak boleh ya itu ya? Ya, terus kalau memang ya tergantung ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya koperasi itu sendiri. Katakanlah 2 periode tidak boleh mencalonkan lagi atau tidak 3 periode. Nah, itu yang pasti memang harus dipilih secara demokratis. Yang milih harus anggota. Gitu kan. Kalau memang keinginan pengurus itu udahlah saya aja, nah, itu yang harus dipertanyakan, nggak boleh. Kan? Nah, terkait dengan pengangkatan manajer, ya, memang karena melihat bahwa jabatan pengurus dan pengawas itu adalah dibatasi dengan periode kepengurusan dan pengawasan, maka untuk berpikir jangka panjang, memang untuk keberlangsungan koperasi memang harus ada manajer, ya, manajer atau GM. Makanya salah satu kriteria koperasi itu dikatakan sehat atau ideal itu memiliki manajemen, gitu, Pak. Jadi tidak bisa dikelola oleh pengurus dan pengawas sendiri. Nah, pengangkatannya itu tentunya harus profesional, Pak. Ya, harus profesional. Ya. Ada beberapa koperasi yang manajer itu sebagai karyawan, ya, menunggu pensiun, masa pensiun ya udah selesai gitu kan. Ada juga beberapa koperasi yang memang memberlakukan manajer itu sebagai direksi. Ya, mungkin direksi kan kontrak, Pak, ya, 5 tahun ini targetnya. Jadi sewaktu-waktu bisa diganti, ya. Kalau yang bagus ya lanjut, ya, kalau memang kurang bagus ya bisa saja diganti. Ada beberapa koperasi juga memberlakukan
aturan seperti itu. Tapi seperti yang koperasi kita miliki ya udah sampai pensiun gitu kan. Apapun pencapaiannya ya udah yang penting sampai pensiun selesaikan tugas itu. Tapi bagusnya ya ditarget, ditantang gitu ya. Ada tantangan seperti direksi. Nggak bagus, kita nyarilah GM yang memang lebih kompeten dan bisa membawa koperasi ke arah yang lebih maju lagi atau lebih berkembang lagi untuk mensejahterakan anggota. Karena kan poin utamanya itu Pak, mensejahterakan anggotanya. Ya jadi kalau dilihat hukumnya sunnah ya. Sunnah ya, sunnah ya. Kalau ada bagus gitu ya, karena ada bagus. Sebaiknya kita himbau supaya punya manajer profesional ya, supaya memang sehari-hari ada di situ. Betul, gitu ya. supaya mereka bisa lebih konsentrasi terhadap organisasi. Kalau pengurus tadi saya sampaikan, ya contoh lah, misalnya saya juga kan sekarang bekerja di satu perusahaan, tapi saya juga dipercaya oleh anggota jadi pengawas. Nah itu kan tidak 100% waktu kita tercurahkan untuk koperasi Pak ya gitu. Jadi memang penting sekali kalau dalam melihat kondisi seperti itu, penting sekali adanya manajer yang memang dia kesehariannya fokus untuk mengolah koperasi itu sendiri. Baik, luar biasa ya. Jadi beberapa hal yang menjadi key points dari Pak Yusuf tadi adalah supaya organisasi koperasi itu baik, satu dia harus dimulai dari pendidikan. Ya. Jadi kompetensi bukan hanya sekedar ilmu tapi juga culture ya, budaya. Jadi prinsip-prinsip koperasi harus dipahami oleh seluruh anggota ya. Terus kemudian tadi bicara mengenai membangun sistem yang baik ya. Sistem yang baik itu bisa di empower ya, diberdayakan dengan digital gitu ya. Terus kemudian administrasinya juga diperbaikin sehingga kemudian seluruh surat menyuratnya itu jelas gitu ya. Sistem SOP ya, sistem operating procedure-nya itu juga bagus gitu ya. Dan kemudian tadi yang terakhir adalah kalau bisa memiliki organisasi yang profesional dipimpin oleh manajer yang juga profesional. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Bistalk. Kita masih bincang-bincang mengenai perkoperasian dan hubungannya dengan menggerakkan ekonomi UMKM. Tadi kita juga masih bersama Pak Yusuf. Beliau adalah Ketua Pengawas dari Puskopdit Jakarta. Pak Yusuf, tadi kita udah banyak cerita tentang bagaimana koperasi biar bagus ya, filosofinya seperti apa. Nah, hari ini kita akan coba untuk masuk lebih dalam kepada pengembangan ya Pak. Kalau kita bicara bibit itu kan bisa jatuh di tanah yang keras, bisa jatuh tanah yang subur ya. Kalau perkoperasian itu jatuh di lingkungan yang subur, maka dia akan bagus itu. Nah, menurut Pak Yusuf di Indonesia sekarang, ini lingkungannya seperti apa? Aspek regulasinya pemerintah apakah sudah sangat support? Kemudian apa yang dirasa oleh teman-teman koperasi itu masih harus ditingkatkan untuk bisa mendorong pertumbuhannya? Oke, baik Pak Wahyu, terima kasih. Menarik sekali Pak ya, dukungan-dukungan atau yang tadi Pak Wahyu sampaikan, kalau koperasi itu hadir di tengah-tengah yang memang lingkungannya mendukung, pasti akan cepat berkembang gitu Pak ya. Tapi kita kembali lagi kepada konsen pemerintah ya. Konsen pemerintah itu tentunya ada Kementerian Koperasi dan UMKM itu harapannya bisa mengembangkan sektor itu, sektor perkoperasian dan sektor UMKM. Nah ini menjadi PR kita bersama. Dalam kondisi tersebut, saya sebagai mewakili gerakan itu perlu ada sinergi Pak, perlu ada sinergi. Jadi di gerakan itu kan ada dinamika Pak, dinamika kadang suara-suaranya juga kita sampaikan kepada pemerintah gitu ya. Nah memang yang mengenal kondisi kadang-kadang kami di lapangan ya. Ada beberapa mungkin regulasi yang kadang tidak sesuai. Contoh kemarin adanya pengawasan koperasi yang dibawa langsung oleh OJK. Nah itu tentunya mendapat respon yang kurang baik ya dari gerakan gitu kan. Diawasi oleh OJK, kan kita udah ada kementerian, kenapa harus diawasi lagi dengan OJK? Itu mendapatkan respon yang kurang baik dari kami sisi gerakan. Nah PR kita adalah sebenarnya tadi yang sudah kita singgung di awal, bagaimana kita mengedukasi masyarakat Pak. Nah, ya kalau koperasi itu mau berkembang ya kita harus pikirkan juga mekanisme atau cara atau sistem supaya koperasi itu berkembang. Karena koperasi itu harus kita pahami itu adalah ekosistem, sebuah sistem ekonomi Pak, ekosistem perekonomian.
contoh gini, sekarang kita berpikir Gojek saja lah, atau Gojek atau Grab gitu kan. Itu sebenarnya ekosistem kan Pak ya. Semua bisa dilakukan di situ. Nah, koperasi harusnya tidak kalah, bahkan seharusnya itu lebih unggul Pak ya. Koperasi udah ada kementerian yang mengatur, harusnya mensinergikan ya antara pemerintah kan punya resource Pak ya, dari sisi teknologi informasinya dan sebagainya, harusnya bisa berkolaborasi supaya koperasi ini juga bisa dikenal atau membooming seperti Gojek dan Grab itu. Nah, sekarang bahkan gerakan-gerakan penggiat koperasi sedang membangun sistem supaya koperasi bisa seperti itu. Ya, karena modal dari anggota, kemudian dikelola oleh orang-orang koperasi, kemudian hanya berbisnis dengan anggota. Jadi bagaimana supaya ini koperasi ini bisa menjadi sebuah ekosistem yang besar? Berarti kan kita harus memperluas keanggotaan. Nah, memperluas keanggotaan itu seperti apa? Ya, sejak dini kita harus memperkenalkan atau mengedukasi lapisan masyarakat ya, dari level tinggi sampai level bawah, itu mengenal koperasi, mengenal manfaat berkoperasi ya, mengenal bahwa koperasi ini dikelola secara demokratis, mengaspirasi atau menerima aspirasi mereka anggotanya, dan akan kembali lagi kepada mereka manfaatnya dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi itu Pak konsennya. Iya, wah luar biasa ya, benar sekali ya. Jadi ini memang menjadi usaha bersama yang harus kita sokong rame-rame gitu ya, Pak Yusuf ya. Pak Yusuf, ini kita udah sampai di penghujung acara kita nih, nggak terasa ini beberapa 1 jam lebih ya kita untuk diskusi. Nah, Pak Yusuf, closing remark seperti apa Pak? Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi mengingat kondisi koperasi yang tadi Pak Wahyu sampaikan di awal ya, kita harus ada relate dengan di awal ya. Pendapatan domestik bruto koperasi itu masih 5% ya, padahal koperasi itu digaungkan sebagai soko guru ekonomi. Nah, ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama Pak ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan juga salah satu pihak ya, karena saya yakin juga pemerintah pastinya mendukung pergerakan atau pertumbuhan koperasi di Indonesia ini Pak. Maka dari itu kita harus sambut baik ya dengan pemerintah. Tentunya kalau ada hal-hal yang memang dirasa perlu dukungan ya kita sampaikan. Nah, mari kita perkenalkan koperasi sampai ke lapisan yang paling bawah gitu Pak ya. Bahkan biasanya kita itu hidup itu kalau di Sunda itu ada namanya sakasur, sasumur, sadapur, sasumur, salembur. Nah itu kan. Mari kita perkenalkan dulu koperasi kita itu kepada orang-orang terdekat kita ya, kepada keluarga lah, anak ya, kalau kemudian tetangga, saudara. Kita perkenalkan koperasi bahwa koperasi itu sangat bermanfaat sekali ya. Nah, dari situ kita bergabung menjadi anggota. Kemudian dalam koperasi itu kan ada namanya koperasi sekunder dan primer Pak ya. Nah, kita sebagai individu itu tentunya akan menjadi anggota primer. Kalau anggota primernya sudah besar, sudah banyak sekali, maka secara sekunder atau nasional gerakan koperasi ini akan kuat Pak. Nah, kalau kembali ke prinsip tadi bahwa kebijakan, peraturan dan ketentuan, bahkan kalau di koperasi namanya suku bunga pun bisa ditentukan oleh anggota, ya, diputuskan oleh anggota. Kalau kita punya kekuatan besar, maka secara tidak langsung sebenarnya mereka punya ekosistem perekonomian sendiri, Pak. Ya. Jadi mereka supply chain-nya mereka juga. Ya. Terlebih kalau koperasi itu sendiri di dalamnya ada pelaku-pelaku usaha UMKM. Bisa dibayangkan Pak, kalau saja misalnya Jakarta ini penduduknya sekian ribu, tergabung dalam gerakan koperasi, ada di anggota tersebut ada penjual bakso, penjual apapun itu, furniture dan sebagainya. Artinya kan mereka bertransaksi dengan komunitas mereka sendiri. Harga mereka bisa menentukan sebenarnya. Nah, jadi inilah Pak bermanfaat koperasi. Kita harus membentuk ekosistem yang kuat supaya supply chain perekonomian itu bisa dikendalikan oleh koperasi itu sendiri. Ya, jadi tidak tergantung pada yang tadi saya sampaikan di awal, segelintir orang yang memiliki modal besar. Tapi kalau berkoperasi, kitalah yang menentukan kebijakan, menentukan arah, menentukan strategi dan sebagainya. Itu kita sebagai anggota juga berperan di dalam koperasi itu.
Luar biasa, terima kasih Pak Yusuf. Para pendengar sekalian, ini menarik sekali yang disampaikan bahasan hari ini ya. Ini adalah peluang besar bagi kita untuk mengangkat gerakan perkoperasian. Jadi kalau Anda sudah mulai berpikir nih, kayaknya ini teman-teman ini bisa saya ajak nih membentuk koperasi gitu ya, supaya kita bisa tadi ya mendorong pengembangan pendidikan dan juga selain dari mendapatkan benefit manfaat ekonomi juga mendapatkan manfaat sosial dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Yusuf sudah hadir di sini menyapa para pendengar sekalian. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di event-event mendatang. Terima kasih ya para pendengar juga yang sudah menyimak acara ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan di acara VOA Biztalk di episode yang lebih menarik lagi di minggu depan. Sampai jumpa, mudah-mudahan kita menjadi UMKM Indonesia yang sinergi, bertumbuh dan berdaya. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.